Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, mahasantri baru yang kami muliakan dan kami banggakan, kebanggaan yang tentunya tanpa alasan, yaitu karena hari ini kita sama-sama meluangkan waktu untuk sekian lama, ya, beberapa waktu kita di tempat ini, dan itu kita manfaatkan untuk sebuah amal yang sangat mulia dan amal yang sangat istimewa, yaitu bersama dengan Al-Quranul Karim. Baik, teman-teman sekalian, nanti pada pembahasan atau nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada intinya kami bertujuan ingin mendorong, ingin memaksimalkan antum khususnya dan kita semuanya, mendorong antum dan memaksimalkan waktu, ya, memaksimalkan waktu selama keberadaan di tempat ini, ya, selama keberadaan antum berada di Mahat ini. Karena hari ini tidak sedikit orang-orang yang jauh usianya di bawah kita, ya, jauh usianya di bawah kita, kisaran usia SMP, SMA, bahkan masih sekolah dasar, namun mereka sudah berkiprah, namun mereka sudah punya banyak karya, sudah bisa menulis, ya, sudah bisa mempengaruhi banyak orang. Itu tidak sedikit orang-orang yang bisa berperan-peran begitu, punya karya-karya mereka seperti itu. Padahal mereka usianya di bawah kita. Tadi di usia SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD sudah bisa nulis, sudah bikin sebuah tulisan, sudah bisa bikin buku, ya, sudah bisa bikin buku, orangnya aktif, padahal masih SD, apalagi SMP, apalagi SMA. Ya, mereka sudah banyak yang tampil di umat, sudah banyak tampil di masyarakat. Nah, sebenarnya kita ketinggalan, ya, kalau kita melihat mereka yang usianya di bawah kita, itu sebenarnya saya sendirilah itu merasa malu, khususnya malu ketika di usia saya seperti mereka. Ketika saya di usia mereka, yaitu di usia SD SMP, saya tidak bisa seperti mereka. Saya belum apa-apanya, ya, saya belum berbuat apa-apa. Dan itu wajar, keadaan dan kondisi seperti itu, karena memang dulu pun di zaman Nabi, sahabat, para tabi'in, begitu, ya, itu biasa orang-orang yang usianya belasan tahun, 14, 15, 18 tahun, itu mereka biasa sudah tampil di masyarakat, sudah tampil di umat, itu sudah biasa. 15, 16, 17 tahun itu sudah usia apa? Ya, usia SMP, SMA, ya kan? Ya, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam, itu tampil, itu anak-anak muda usia belasan tahun. Kita tahu siapa Al-Arqam bin Abil Arqam, rumahnya
ya, dibikin sebagai tempat rahasia Nabi untuk membina sahabat. Anak muda ya, sudah bisa mengkoordinasi sebuah rahasia besar. Kalau rahasia ini terbongkar, maka umat Islam habis. Anak muda. Antum nggak tahu kan usia beliau ketika itu berapa? Ya, belasan tahun. Ya, jadi memang ya kita ini banyak ketertinggalan. Makanya sangat disayangkan kalau usia kita yang sudah ketuaan ini kita ditambah lagi kita tidak mau berusaha memaksimalkan, mendorong diri kita sendiri untuk memaksimalkan waktu, memaksimalkan upaya daya itu, ya kita makin ketinggalan. Kita makin ketinggalan. Ya. Jadi gitu. Dan kita juga sebenarnya bukan bahwa di sini bukan sekedar hanya berani-beranian ya, berani tampil di podium, berani tampil di depan mimbar, bukan sekedar itu. Bukan sekedar berani-beranian, bukan sekedar percaya dirian, ya, bukan sekedar pede-pedean. Tampil di depan masyarakat, tampil di depan umat, tampil di YouTube, bukan sekedar itu. Tetapi yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah ketika kita tampil itu, ketika kita bisa berkarya itu, maka dengan tampilnya kita, dengan karya-karyanya kita mampu menebar banyak kebaikan. Kita mampu menebar banyak kebaikan. Dan dengan tampilnya kita itu, kita menjadi wasilah umat bisa bersatu. Dengan tampilnya kita itu, umat bisa bersatu sehingga umat bisa membuat karya-karya besar untuk bumi ini. Untuk bumi ini. Lalu dengan tampilnya kita menjadi wasilah bagi umat, bagi masyarakat atas kesadaran mereka terhadap Islam. Mereka bisa sadar akan keislaman mereka sehingga mereka mau menumpahkan kekuatan mereka dan mereka siap untuk meninggikan Islam. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar berani-beranian. Nah itu mah banyak. Berani-beranian itu sudah banyak. Tapi itu pun juga kan kita masih nggak bisa ya. Ya. Tampil di depan umat, tampil di masyarakat, tampil di depan umum tuh kita pun juga masih belum bisa. Apalagi tampilnya kita bisa memiliki tujuan tadi itu. Ya, tujuan mempersatukan umat yang sedemikian besar ini. Sedemikian besar ini. Coba, bisa gak kita tampil di depan umat, kita mempersatukan golongan-golongan yang ada di negeri ini. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada banyak kelompok-kelompok itu ya. Ada Salafi, ada apalagi. Coba, bisa gak kita tampil mempersatukan umat itu dengan satu tujuan yang sama, yaitu apa? Yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar di dunia ini, sebagai kekuatan nomor 1 di dunia ini. Gimana caranya? Nah, umatnya harus bersatu dulu. Nggak mungkin saling bertikai, nggak mungkin saling berpecah itu. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, maka inti poinnya adalah kita ingin seperti itu ya. Kita harapkan ya walaupun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahunan ya kita berada di sini, tetapi minimal kita punya bayangan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cita-cita kita tadi itu. Yuk kita mari mulai dari kegiatan kita dalam menghafal Al-Quran di ma'had ini. Baik, sebenarnya saya dulu ketika membuka ma'had ini tuh sudah buat kayak apa namanya, ya agenda terutama untuk baru yang datang ya, baru mahasiswa yang baru datang. Sekitar satu pekan itu saya isi dengan pembekalan.
Kita isi dengan beberapa hal, diantaranya tentang ilmu-ilmu peradaban, ilmu-ilmu tentang sejarah, tentang menghafal, tentang bahasa Arab, lalu tentang adab. Itu sudah kita bikin, tetapi untuk periode antum nanti kita akan sampaikan juga, namun dengan secara bertahap, ya, tidak langsung satu pekan gitu ya, tidak langsung satu pekan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dari menghafal Al-Qur'anul Karim. Kalau ada orang yang mengatakan begini, menghafal kegiatan di Ma'had Baitul Arqam ini, apakah fokus menghafal Al-Qur'an saja? Apakah fokus menghafal Al-Qur'an saja? Maka sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Apa maksudnya? Begini, kalau maksudnya kita lihat, kita rinci sedikit demi sedikit ya, tentang menghafal Al-Qur'an. Antara fokus Quran saja atau dengan agenda yang lain atau dengan pelajaran yang lain. Ikhwafillah rahimakumullah, saya sekali lagi berbicara dengan mengikuti ataupun dengan beralaskan kondisi umat hari ini, kondisi muslimin hari ini. Saya tidak berbicara tentang kondisi muslimin di zaman Islam sedang jaya-jayanya. Karena hari ini semangat menuntut ilmu kita masih rendah. Dan itu sudah diketahui dan sudah diriset oleh para peneliti tentang bagaimana masyarakat Indonesia ini kecintaan dengan membacanya masih rendah. Ya. Dan itu ya menjadi satu alasan yang jelas. Karena nggak mungkin ilmu itu maksimal kita bisa dapatkan kalau tidak cinta membaca. Kalau tidak suka membaca. Jadi kita beralaskan itu dulu ya. Kita melihat kondisi umat hari ini, bahwa umat hari ini beda dengan umat Islam di zaman dinasti Islam ataupun di zaman Kesultanan Islam atau di zaman Islam sedang bersinar di muka bumi ini. Maka saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya ketika maksudnya adalah menghafal Al-Qur'an, ketika maksudnya adalah menghafalkan Al-Qur'an saja, menghafal Al-Qur'an saja, yang itu sebagaimana pola yang sudah ada di ma'had-ma'had yang lain, pola yang sudah ada di kegiatan daurah Quran itu. Antum mungkin kenal ada daurah 30 hari, daurah 40 hari gitu ya, daurah berapa bulan gitu. Fokus menghafal Al-Quran, fokus menghafal Al-Quran, maka di ma'had ini tidak seperti itu. Tidak memang putih semua Quran, menghafal Al-Quran semua gitu ya. Mengapa? Karena kalau programnya seperti itu, kalau programnya terus menerus menghafal Al-Quran, sekali lagi ini ya, ini kita mengambil sampelnya adalah, contohnya adalah umat Islam secara umum di abad kita ini, di zaman kita ini. Tidak bisa kita samakan sekali lagi umat Islam di zaman Imam Syafi'i, di zaman para ulama madhab dahulu, nggak bisa. Maka kalau Al-Quran itu terus menerus kita hafalkan, maka yang terjadi adalah kita akan selalu mendapati para penghafal Al-Quran, kita akan selalu mendapati para santri, para tullabul ilm, para penghafal Al-Quran yang maunya seenak sendiri. Akan terus kita dapati yang maunya mereka seenak sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia mau menghafal, maka dia akan menghafal. Kalau dia tidak mau menghafal, maka tidak akan menghafal. Gitu maksudnya. Kalau dia ingin menghafal, maka menghafal. Kalau tidak mau menghafal, ya tidak.
Bahkan sangat sering kita temukan di antara para penghafal Al-Quran itu yang keluar tidak meneruskan menghafal Al-Qurannya gara-gara apa? Gara-gara ingin kuliah, gara-gara ingin kerja, padahal Al-Qurannya belum selesai 30 juz. Nah ini kan artinya orang ini, santri ini, dia maunya seenak sendiri, tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti pola, tidak mengikuti pola umat-umat zaman dahulu tentang Al-Quran itu. Dikiranya Al-Quran itu adalah sesuatu yang terpisah dengan yang lain. Dikiranya menghafal Al-Quran itu tidak satu kesatuan dengan kegiatan belajar yang lain. Begitu. Nah, maka kalau ini terus menerus menghafalkan Al-Quran, maka akan banyak bermunculan santri-santri beginian. Yaitu mereka yang maunya seenak sendiri. Kalau dia mau menghafal ya menghafal, kalau tidak mau ya tidak mau. Ya tidak akan menghafal. Lalu kalau menghafal terus-menerus juga, ya, kalau kita mengikuti sampel umat Islam hari ini ya, maka kita akan selalu mendapati para mahasantri, para santri, para tulabul ilm, para penghafal Al-Quran bahkan yang suka tidur pagi. Nah, gitu. Yang menjadi satu kebiasaan tidur pagi. Hidup tidak teratur. Suka main HP, suka game, chattingan dengan pacar, rokokan, bahkan sampai pelanggaran-pelanggaran yang lain. Itu sudah banyak ditemukan para penghafal Quran. Bahkan saya punya santri orang Cilacap, dia nggak tanggung-tanggung punya pacar 2 orang coba, punya pacar 2 perempuan, padahal penghafal Quran. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau sekali lagi kalau tidak kita perbaiki mindset, cara pandang kita tentang Al-Quran, tentang menghafal Al-Quran, kalau kita menghafal terus-menerus itu akan bermunculan orang-orang beginian, santri-santri seperti ini. Atau nanti yang lain, misalnya kondisi yang lain, ketika kita fokus menghafal Al-Quran, maka akan bermunculan orang yang, atau para mahasantri atau para tulabul ilmi yang cepat bosan, cepat malas, cepat lelah, tidak bertahan itu. Ya. Tidak bertahan, cepat malas, cepat bosan ketika menghafal Quran. Baik. Ya. Nanti kita coba sampaikan tentang apa kok bisa seperti itu lah, iya. Nanti kita akan coba sampaikan. Nah, kalau program menghafal Al-Quran, sekali lagi, itu terus-menerus menghafal Quran, maka kasihan santri yang baru 1 tahun, maka kasihan ada santri yang baru 8 bulan bahkan sampai 6 bulan dia sudah bisa ujian 30 juz sekali duduk. Ya. Saya beberapa kali alhamdulillah punya mahasantri yang salah satunya dari Bangka, kemudian juga dari Solo, bisa hafal Quran 30 juz dalam waktu singkat. Kalau yang dari Solo itu 8 bulan, kalau yang dari Bangka itu 6 bulan. Ya, 8 bulan, 6 bulan. Nah, kalau menghafal Al-Quran terus-menerus, gitu ya, tidak ada hal-hal yang lain, maka kasihan orang seperti ini, santri seperti, maka dia akan terasa menganggur. Contohnya 2 tahun menghafal Quran terus. Saya 8 bulan sudah hafal Quran 30 juz, sudah ujian lagi. Lalu apa kegiatan saya berikutnya? Nah, gitu. Lalu apa dong kegiatan saya berikutnya? Nganggur ya. Nah, maka pola seperti ini, ya, pola terus-menerus menghafal Quran itu nanti akan
akan merasa kasihan kepada santri-santri yang begini. Ya, santri-santri seperti ini tuh akan kasihan. Maka nantinya ya tadi kita akan buat pola-pola itu, pola-pola yang gimana caranya santri itu punya kegiatan intinya nantilah ya, insyaallah. Nah, lalu berikutnya yang tidak kalah hebatnya juga, yang tidak kalah dahsyatnya juga, ketika konsep ini dijalankan, yaitu terus-menerus menghafal Quran, maka tidak sedikit orang atau santri yang biasanya mereka akan muncul rasa trauma yang berupa namanya atau istilahnya trauma syariah. Nah, ini trauma syariah ini bahaya daripada trauma misalnya trauma berdarah atau trauma yang lainnya. Kenapa kamu nggak mau makan nasi misalnya? Karena dulu saya pernah trauma, nah gitu. Kenapa kamu nggak mau makan tahu? Karena dulu saya trauma. Ya, jadi ada teman saya dia nggak mau makan tahu, takut kalau ada tahu di situ, di piringnya itu. Dulu ada teman saya dikerjain, teman saya yang takut tahu itu dikerjain sama teman-temannya. Akhirnya apa? Ya akhirnya makanan yang dia makan itu makanan yang ada di piringnya itu dia tidak makan karena ada tahunya di situ. Nah, bukan trauma begitu, atau trauma itu masih lebih ringan daripada trauma syariah. Apa trauma syariah? Trauma syariah itu begini. Orang yang disuruh menghafal, orang yang terus-menerus disuruh menghafal tanpa dipahamkan, tanpa dipahamkan dengan utuh apa itu menghafal, dengan utuh kenapa dia menghafal, ya tujuan menghafal itu apa, maka dia akan menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu beban. Nah, ini bahaya sekali. Kalau sesuatu itu jadi beban, gimana jadinya? Kalau sesuatu itu beban, yang terjadi apa? Iya, berat. Sehingga jika ada kesempatan untuk melepaskan beban, maka dia akan lepaskan. Gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk melepaskan, maka dia akan melepaskan beban itu. Ya contohnya mudah kan? Saya capek lelah menghafal Quran. Maka kalau nggak ada ustadz nggak akan menghafal. Kalau nggak ada orang nggak akan menghafal. Ya kalau nggak ada santri nggak akan. Kalau dia sendirian nggak akan menghafal. Itu beban. Itu dia menganggap bahwa menghafal Quran itu beban. Sama seperti sholat. Ya sama seperti sholat. Itu kenapa anak-anak kecil SD SMP itu ya, itu mereka baru bisa bener sholatnya itu kalau ditongkrongin sama orang tuanya, ditongkrongin sama gurunya. Nah itu karena mereka masih menganggap sholat itu beban. Sholat itu beban ya. Mereka kan anak-anak usia SMP, SD gitu, apalagi SD, mereka kan kesenangannya masih main ya. Kesenangan mereka bukan sholat, kesenangan mereka masih main. Maka ketika mereka sholat pun Allahu Akbar, kalau tidak ditongkrongin ya sudah, matanya kemana, ini badannya nggak diem. Begitulah kita hari ini, begitulah kita. Mungkin kalau kita sholat mungkin kita masih bisa benar ya, masih tidak alhamdulillah sudah tidak seperti anak-anak dulu. Ya karena malu lah, udah gede gitu, udah lulus SMA juga, ya sholatnya masih nggak rapi gitu ya, masih tonggak tengok sana sini. Nah, adapun yang lain ini yang masih banyak bermunculan itu, yaitu salah satunya menghafal Quran. Itu salah satunya menghafal Al-Quranul Karim. Jadi ketika dia sendirian, ketika tidak ada orang, bahkan paling mudahnya ketika tidak ada dosen, tidak ada guru, ya tidak akan menghafal, tidak akan belajar. Nah,
Nah, itu dia menganggap bahwa Quran itu beban, menghafal Al-Quran itu beban. Lalu trauma syariah berikutnya adalah ya, orang yang tidak dipahamkan dengan utuh itu tentang menghafal Quran, maka tidak ada lagi rasa yang sama tentang kegiatan menghafal Al-Quran atau bersama Al-Quran antara saat masih belajar atau saat masih mondok dengan sekarang, dengan saat dia sudah selesai belajar, dengan saat dia sudah selesai mondok. Betapa banyak santri penghafal Quran ketika masih mondok rajinnya luar biasa. Tapi ketika selesai lulus, nah, jadi aura menghafal Qur'annya itu tidak sama. Pagi-pagi biasanya rajin membaca, menghafal setoran, kemudian siang murojaah, sore juga sama gitu ya. Ketika selesai tidak ada lagi ketika selesai menghafal Quran, ketika dia sudah selesai mondok, ketika dia sudah lulus, itu kebiasaan-kebiasaan yang dia dulu pernah ada di pondok itu tidak pernah dilakukan lagi. Bahkan paling minimalnya menurun semangatnya itu, tidak sama. Dan itu sudah sama, dan itu sudah sebuah rahasia umum. Sebuah rahasia umum. Banyak santri-santri saya, banyak murid-murid saya yang bilang begini, Ustaz, semangat saya hari ini lemah menghafal Quran, nggak sama dulu seperti santri. Nah gitu. Begitu, nggak sama seperti santri. Nah kenapa? Apa bedanya antara sekarang dengan dulu? Toh Qurannya sama, ya, kegiatan menghafal Qurannya nggak beda-beda kan? Yang namanya menghafal Quran ya begitu-begitu saja, mengulang, membaca, mengulang, lalu sudah hafal. Ya dibuka, kalau masih lupa ditutup, begitu ya. Kalau masih lupa dibuka, kalau sudah lancar ditutup, begitu aja kan proses menghafal Quran. Sama aja antara masih jadi santri ataupun sudah lulus, itu sama aja. Nah, itu trauma yang berikutnya. Jadi orang-orang yang begini itu tidak akan ada auranya itu yang sama, ya. Auranya itu akan berbeda. Atau aura menghafal Qur'annya akan berbeda antara di pesantren dengan di rumah. Nah, ini juga paling mudah untuk kita baca. Mana yang paling semangat? Sholat atau menghafal atau belajar atau menghafal di rumah lah dengan menghafal di pondok pesantren? Maka jawabannya pasti menghafal di pesantren. Loh, mengapa? Apa bedanya coba? Ya, menghafal di pesantren dengan menghafal di rumah, toh sama saja toh. Malah yang ada, ya, bukan lagi menghafal, bukan lagi belajar, sholat. Nih, ini sholat saja, ya. Itu kalau sudah liburan di rumah, maka yang terjadi adalah jangankan hal-hal yang sunnah, yang wajib pun sudah terlambat, ya. Mudah disepelekan. Sholat wajib seperti utamanya subuh, sudah terlambat sholatnya. Itu enggak, kondisi yang tidak sama antara kondisi real yang hari ini sampai detik ini masih terjadi. Maka ini tanda tanya besar, ada apa dengan pondok itu? Kok santri-santrinya begini? Ya, kok santri-santrinya begini? Mereka semangat hanya di pondok, tapi ketika di rumah enggak. Mereka semangat membaca Quran kok hanya di pondok, ketika di luar pondok kok enggak. Tanda tanya besar. Kenapa dengan pesantren itu? Kenapa dengan pola pendidikannya? Ada apa dengan sistem yang dipakai? Harusnya kan enggak begitu. Padahal teman-teman yang dimuliakan Allah, kemarin saya sampaikan bahwa rumah dalam Al-Quran, maka belajar yang konkret, belajar yang utuh begitu. Salah satunya tentang rumah. Rumah dalam Al-Quran itu bukan sebagai tempat bernaung saja, tempat istirahat saja, ya. Tetapi rumah dalam Al-Quran itu sebagai tempat untuk kita beribadah, belajar, menghafal, membaca Al-Quranul Karim.
Begitu. Lain halnya kan dengan sekarang. Lain halnya dengan umat Islam hari ini. Ya. Ya sudah, pulang ke rumah itu dijadikan alasan, bukan dijadikan alasan ya, dijadikan sebagai cara untuk melepaskan diri. Ya itu tadi, melepaskan diri dari beban. Menghafal Quran itu beban. Susah kan? Kalau sudah di rumah itu, apalagi di rumahnya sudah ada game, di rumahnya sudah ada TV, apalagi di rumahnya dia sendirian, bapak ibunya kerja. Ya umpamanya bapaknya ke pasar, ibunya ke kantor ya, misalnya sekolah ngajar di sekolahnya misalnya. Ya sudah, dia sendirian, ngapain coba? Menghafal Quran? Boro-boro. Pasti main game, pasti nonton TV. Kan begitu. Apa antum nggak sadar seperti ini tuh? Apa antum nggak merasa oh iya ya, kok kenapa ya? Ya. Itu tuh hampir merata. Sangat sulit kita menemukan tuh santri-santri, pesantren-pesantren yang bisa meluluskan santri yang sangat kokoh, semangat menghafalnya, semangat berilmunya, tidak membedakan apa dia masih di pondok ataupun dia sudah di pondok, apa dia masih menjadi santri ataupun sudah selesai. Enggak tidak peduli. Ya, semangatnya masih membara gitu. Semangatnya tetap membara. Lalu berikutnya bahwa ini trauma syariah berikutnya adalah mereka orang-orang yang selesai mereka yang hanya dididik menghafal Quran saja, maka mereka akan, dan ini ada ini, mereka akan ketika selesai 30 juz itu mereka tidak termotivasi, ya, tidak cukup motivasinya, tidak besar motivasinya untuk belajar yang lain, gitu. Ketika dia sudah selesai hafal Quran 30 juz itu, dia sudah merasa cukup dengan Al-Qur'annya. Dia sudah merasa cukup dengan hafalan Quran 30 juznya. Tidak ada motivasi besar untuk mengilmui yang lain, untuk belajar yang lain, untuk menghafal yang lain, ya. Kalaupun dia belajar, kalaupun dia menghafal, ya, kalaupun dia belajar, kalaupun dia menghafal, itu biasanya dianggap sebagai sebuah yang sifatnya itu sampingan. Tahu sampingan? Ya, daripada tidak gitu kan, daripada tidak belajar, daripada waktu kosong ya belajar apa kek gitu. Nah, itu sampingan namanya. Dan itu bukan karakter cara berilmu Islam, itu bukan begitu. Karakter cara berilmu Islam itu bukan daripada tidak, bukan begitu. Nah, intinya tidak ada rasa kekuatan niat yang tinggi untuk belajar setelah selesai 30 juz itu. Nah, coba ini antum hayati, antum pelajari, sehingga nanti ketika antum ada rasa-rasa seperti itu, maka yuk kita sama-sama diskusi ya. Ya, kita sama-sama diskusi. Baik, berikutnya. Ini sesuai dengan pengalaman ya. Saya merasakan sendiri karena saya juga santri dulu pernah gitu ya. Kemudian saya juga diskusi dengan lulusan-lulusan pondok gitu. Ataupun yang sudah selesai dari perguruan tinggi begitu. Saya juga sama diskusi. Nah, berikutnya adalah orang ini, para pelajar ini akan muncul dari dirinya sebuah rasa yang tidak ada kepercayaan diri. Tidak ada rasa kepercayaan diri, bahkan sampai antipati untuk belajar, apalagi sampai menguasai ilmu-ilmu yang lain. Contoh konkretnya belajar ilmu teknologi, belajar ilmu sains, belajar ilmu sosial, belajar ilmu politik, belajar ilmu ekonomi misalnya. Itu seolah-olah bagi sebagian gitu ya, itu ilmu-ilmu itu tuh itu jarang ataupun kurang diminati.
bagi sebagian penghafal Quran, bagi sebagian lulusan pesantren. Ya. Padahal betapa besarnya betapa besarnya ilmu-ilmu itu, ilmu teknologi, ilmu sains, ilmu sosial, ilmu politik itu untuk apa? Untuk Islam, itu betapa besarnya. Baik. Berikutnya kita coba agak singkat-singkat. Nah, lalu yang lahir berikutnya adalah ketidakmampuan yang sangat besar juga ini, yang sangat memprihatinkan juga adalah ketidakmampuan untuk membayangkan, apalagi sampai muncul sikap untuk apa yang harusnya mesti dilakukan setelah menghafal Al-Quran. Jadi ketika dia sudah selesai mondok 30, hafal Quran 30 juz itu, sudah selesai mondok itu bahkan ada orang-orang, ada santri gitu ya, mereka kurang memahami, tidak mampu membayangkan, apalagi sampai muncul sikap saya harus begini ketika selesai menghafal Quran. Saya sudah harus begini kalau sudah selesai 30 juz. Rata-rata mereka kebingungan. Rata-rata ketika sudah selesai hafal Quran itu, ya sudah, maka dia mengalir begitu saja. Ya, kalau ada kesempatan belajar ya belajar, kalau tidak ya tidak, kan gitu ya. Kalau ada kesempatan untuk langsung ngajar ya ngajar, kalau tidak ya tidak. Jadi semangatnya itu tidak hadir saat dia sudah selesai hafal Quran 30 juz. Ya misalnya yang lahir, yang ada gitu ya, apalagi kalau antum lulusan Mahat Ali gitu ya, antum lulusan D2 misalnya gitu, usianya kisaran 20 tahun, 21, 22 itu ketika sudah selesai 30 juz itu, sudah selesai menghafal Quran, maka yang ada adalah nikah. Walaupun biarinlah, nggak apa-apa, tanpa ilmu juga, tanpa ilmu yang saya pahami tentang ilmu keluarga, ilmu nikah. Padahal ilmu nikah itu, ilmu keluarga itu sebuah ilmu besar sendiri. Ya, itu perlu dipelajari. Satu, saya mengikuti beberapa akademi ya, mengikuti beberapa sekolah ataupun perguruan tinggi begitu yang mengajarkan secara khusus tentang sekolah keluarga itu sangat sedikit. Nah, ada beberapa yang khusus. Nah, di antaranya adalah yang saya tahu ada namanya Akademi Keluarga. Itu adalah sebuah sekolah, sebuah perkuliahan untuk ya tadi yang dibahas adalah tentang ilmu-ilmu kekeluargaan. Bagaimana cara menjadi ayah, cara menjadi suami, cara menjadi ayah, cara menjadi istri, cara menjadi ibu, bahkan cara menjadi kakek, bagaimana merawat keluarga, itu semuanya dipelajari dalam waktu 1 tahun khusus full tentang keluarga. Karena betapa pentingnya ilmu tentang keluarga itu. Tetapi sayangnya ya, bagi sebagian lulusan pesantren ini sebuah ilmu yang disepelekan. Ini sebuah ilmu yang masih disepelekan sekali. Sudahlah ketika dia belajar saat di pondoknya tidak serius, main-main, ya tidak serius. Dia entah apa yang sudah dia dapatkan, umpamanya ketika dia masih saat belajar itu mendapatkan ilmu tentang munakahat, mendapatkan ilmu tentang pernikahan. Tetapi ketika ditanya apa yang Anda dapatkan saat Anda dulu kuliah dan mendapatkan tema tentang ilmu keluarga, ya paling kisaran tentang hak-hak suami, hak-hak istri,
hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ya kalau di dalam buku-buku ataupun di dalam kitab-kitab fikih itu, dalam kitab-kitab fikih itu adalah ilmu yang sangat besar, bukan ilmu sangat besar, bab yang besar gitu ya, bab yang mudah dilihat oleh mata, bab yang panjang, itu saja yang disampaikan. Adapun bab-bab ataupun pasal-pasal yang pendek ataupun yang kadang gurunya tidak pernah menyampaikan, itu tidak didapatkan oleh mereka. Baik, begitu. Itu hal-hal yang biasanya terjadi ketika sudah selesai menghafal Quran, yaitu nikah. Ataupun yang kedua misalnya kuliah. Nah, kalaupun kuliah, maka yang ada adalah dia cara belajarnya ketika dia kuliah, belajarnya itu seolah-olah terpisah gitu, terpisah antara Al-Quran yang dia hafalkan dengan belajar yang dia sekarang sedang geluti. Ya, dia kuliah apa misalnya, maka Al-Quran yang dia ini selama dia hafal itu seolah-olah tidak ada kaitannya atau tidak termanfaatkan dengan maksimal. Jadi ketika dia belajar itu, ketika dia kuliah, umpamanya kuliah ke Madinah, ketika dia kuliah ke Mesir misalnya, itu aura hafalannya kurang kelihatan. Aura hafalan Qur'annya itu kurang kelihatan. Saya tidak perlu membahas tentang belajar ilmu-ilmu umum tadi ya, ilmu matematika itu boro-boro ya. Itu masih orang tuh antipati. Mana ada kaitannya antara hafalan Quran dengan ilmu matematika? Mana ada kaitannya menghafal Al-Quran dengan ilmu sains gitu ya. Inilah coba kita renungkan, kita pelajari antara ilmu Quran, antara hafalan Quran dengan ilmu akidah, antara menghafal Al-Quran dengan ilmu fiqih misalnya. Baik. Yang itu jelas-jelas erat kaitannya dengan syariat. Yang itu jelas-jelas erat kaitannya dengan Islam, dengan syariat. Baik, misalnya kita belajar ilmu akidah misalnya. Nah, ketika belajar akidah umpamanya, saat belajar akidah dia kurang mampu dan kurang memaksimalkan hafalan Al-Qur'annya. Apa misalnya? Ketika sebuah tema dalam akidah, misalnya tema apa misalnya ya? Tema akidah misalnya iman kepada Allah gitu. Iman kepada Allah. Maka biasanya dia kurang mampu menjabarkan dengan detail, maka dia kurang mampu menjabarkan ayat-ayat mana yang menjelaskan tentang iman kepada Allah. Ayat-ayat mana yang itu menjelaskan tentang iman kepada Allah. Apalagi oleh dosen akidahnya tidak diberikan penjelasan, apalagi sama dosen akidahnya itu tidak dikaitkan antara iman kepada Allah dengan tema-tema akidah dalam Al-Quran. Ya, itu sudah tambah-tambah gitu. Ya. Coba mana tema-tema iman kepada Allah dalam Al-Quran, sebutkan ayat berapa saja, mana contohnya, ayatnya mana. Itu sudah berat sendiri itu, apalagi mohon maaf misalnya dia ketika menghafal Al-Qur'annya belum selesai ataupun sudah selesai 30 juz tetapi tidak mampu diujikan. Maka sekali lagi kan hafalan Qur'annya itu tidak termanfaatkan saat apa? Saat dia belajar, bahkan belajar ilmu syariat. Apalagi belajar ilmu umum tadi. Yang lain misalnya ketika membahas tema iman kepada Allah, juga yang akan kita temukan adalah biasanya ketika membahas tentang iman kepada Allah akan kurang
bahkan tidak terbahas tentang dilihat dari sisi ilmu sains. Ya. Dikiranya membahas ilmu tentang akidah atau tema di sini misalnya tentang iman kepada Allah itu tidak ada kaitannya dengan sains. Tidak ada kaitannya dengan sains. Padahal coba dicek bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang iman kepada Allah di dalam kitab sucinya. Al-Qur'an menjelaskan misalnya di dalam surat Qaf. Di dalam surat Qaf. Ini tema tentang akidah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna minas samaa ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ini ayat tentang air hujan yang turun dari langit, air hujan yang berkah yang turun dari langit yang membasahi bumi sehingga biji-bijian, hab itu biji-bijian itu bisa ditanam dan bisa menghasilkan al-hasid, itu bisa menghasilkan. Lalu tidak hanya itu, air hujan pun juga menumbuhkan an-nakhl, pohon kurma, basiqatil laha tal'un nadid, yang tinggi-tinggi, menumbuhkan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang yang indah. Ya, yang tersusun rapih yang indah. Rizqal lil ibad. Itu tadi tumbuhan-tumbuhan yang hasil daripada turunnya hujan itu, habbal hasid, an-nakhl, kemudian tal'un nadid, itu rizki bagi siapa? Al-ibad, rizki bagi hamba. Wa ahyayna bihi, dan kami menumbuhkan, ya, dan kami menumbuhkan dengan air hujan itu baldatan maitan atau negeri yang mati. Lalu diakhiri dengan apa? Kadzalikal khuruj. Allah akhiri dengan ini, begitulah kalian dibangkitkan. Lihat tadi dari awal wa nazzalna sampai akhir wa ahyayna bihi baldatan maita, itu kan tema tentang ilmu sains. Ilmu tentang sains. Hujan turun dari langit memunculkan tumbuh-tumbuhan itu. Lalu kok kenapa diakhiri dengan kadzalikal khuruj? Kadzalikal khuruj itu tema akidah apa tema sains? Tema akidah. Tema akidah ini. Begitulah kalian nanti akan dibangkitkan. Coba kalau umat Islam tidak ada yang paham tentang ilmu sains, maka tidak akan bisa menjelaskan keterkaitan antara ilmu-ilmu sains dengan akidah. Sangat kurang kan hari ini ulama akidah, ustadz akidah, tapi bisa menjelaskan sains. Kurang apa kurang? Kurang sekali. Ya, kadzalikal khuruj. Sudah jelas Al-Quran menjelaskan. Kira-kira ini sebabnya kenapa? Kok banyak ustadz-ustadz lulusan Madinah, ustadz-ustadz lulusan Timur Tengah, mereka membahas akidah, kok jarang menyampilkan ilmu-ilmu sains? Nah, ini ada rahasianya. Makanya itu kenapa kita di sini ya tadi itu ya bukan kadang ya bisa dibilang menghafal Quran juga bisa dibilang bisa dibilang menghafal Quran saja juga bisa menghafal Quran kemudian dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain juga bisa. Tetapi ini ada urutan, ya, tapi di sini ada penjelasan yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Ada penjelasan yang perlu dipahami dulu. Baik. Intinya teman-teman, jika kita menghafal Al-Quran saja, maka dia tidak akan bisa memaksimalkan hafalan Al-Qurannya, tidak akan bisa.
Kalaupun dimanfaatkan, maka hafalan Qur'annya hanya termanfaatkan sebatas jadi imam, sebatas didengung-dengungkan melalui MP3, MP4, malah bisa jadi lebih bisa jadi lebih lancar hafalan Quran kita dengan hafalan Al-Quran yang ada di MP4 gitu, yang ada di segala macamnya gitu ya. Itu termanfaatkannya hanya sebatas di situ, ataupun termanfaatkannya hanya sebatas di ruang-ruang belajar, tidak termanfaatkan dengan maksimal. Padahal Al-Qur'anul Karim menjelaskan, tadi di awal saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan, al-hayat dan al-maut, untuk menguji kalian, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang amalnya terbaik. Ahsan itu terbaik, amala itu amal terbaik. Menghafal Quran itu amal apa bukan amal? Amal. Maka Al-Quran meminta, kalau kalian menghafal Quran, maka milikilah hafalan Quran terbaik. Itu. Jadilah penghafal Quran terbaik. Ahsanu amala. Al-Quran memintakan begitu. Maka yuk kita cek. Misalnya orang lain lah, kalau antum misalnya merasa belum memulai menghafal Qur'annya, misalnya coba cek aja, mana bukti berupa menghafal Al-Quran itu adalah amal terbaik. Mana buktinya? Apakah kelancarannya? Lihat berapa persen para penghafal Quran, para penghafal Al-Quran itu yang ketika dia sudah lulus dari Qur'annya masih ada Qur'annya, berapa persen? Malah saya mendapatkan informasi dari seorang ustadz, kalau antum kenal namanya Ustadz Bakhtiar Nasir hafizahullah, lulusan Madinah juga beliau. Beliau pernah mendata lulusan pesantren. Itu ternyata lulusan pesantren tahfidz ya, itu tidak kurang dari 80% itu jadi alumni mantan hafidz ya, jadi mantan hafidz. Maksudnya paham gak maksudnya? Iya, jadi mantan hafidz. Jadi kan gak sedikit tuh, selesai dari tahfidznya, selesai dari Qur'annya, selesai daurah itu tuh kok jadi mantan hafidz. Artinya di situ Qur'annya perlu dipertanyakan, hafalan Qur'annya perlu dipertanyakan. Sangat jarang kita menemukan ada orang seperti guru saya. Saya punya guru dari dari Jawa Timur. Itu beliau sampai saat ini, atau dulu ya, bukan sekarang. Dulu ketika saya masih mondok itu beliau mengatakan, saya sudah sekian belas tahun murojaah tanpa mushaf 30 juz. Ada guru saya yang mengatakan sudah sekitar 10 sampai 11 tahun saya murojaah itu 30 juz tanpa mushaf. Sering saya sampaikan, 30 juz bagi saya sama hanya Al-Fatihah bagi antum. Itu tanda hafalannya maksimal. Bisa nggak kita kayak gitu? Ada nggak sekarang? Atau banyak nggak sekarang alumni pesantren tahfidz Qur'annya masih terpelihara, bahkan sampai seperti itu. Lulus pesantren tahfidz umumnya ya, lulus pesantren tahfidz. Itu dari semenjak lulus, umpamanya lulusnya 2019 atau 2000 berapa begitu. Terus tahun demi tahun hafalannya makin berkualitas dan sampai di mana dia bisa murojaah sudah tidak pakai mushaf lagi. Ya. Sudah tidak pakai mushaf lagi, sudah. Antum pernah lihat guru hafidz Quran kalau murojaah tanpa mushaf, sudah pernah lihat? Belum pernah kan? Itu saya pernah lihat sekali. Itu kalau lagi murojaah itu kan dia sendiri itu ya, nggak disimak.
Jadi baca Quran itu begini. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala sam'ihim tak misalnya lupa. Karena dia sendiri tidak ada yang menegur, maka dia murojaah, maka dia mengulang lagi dari awal. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Tak masih buntu juga. Dia ulangi sampai 5 kali. Yang saya temukan, yang saya tahu ya, sampai 5 kali akhirnya dia ketemu ininya lanjutannya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi, terus begitu. Jadi selalu ketemu gitu lanjutannya, enggak pernah loncat-loncat sini, enggak pernah buntu. Itu selama belasan tahun. Ya. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, itu baru dari kelancarannya, belum dengan kemanfaatan ilmu Qur'annya. Sejauh mana hafalan Al-Qur'an Anda itu bisa menghasilkan ilmu-ilmu besar. Ilmu-ilmu besar. Mana Al-Qur'an 30 juz Anda itu? Ya. Dengan ilmu-ilmu yang sekarang Anda dapatkan. Mana hasilnya? Hasilnya mana dengan ilmu? Ya. Ilmu mana yang sudah Anda dapatkan? Ilmu mana yang sudah Anda dapatkan yang itu hasil dari aktivitas selama Anda menghafal Quran. Aktivitas selama Anda menghafal Al-Quran. Mana ilmu yang Anda hasilkan? Nah, itu sudah tambah-tambah lagi, sudah tambah-tambah sulit kita bisa menemukannya. Yaitu para penghafal Al-Quran, dengan Al-Quran yang dia hafalkan itu dia bisa meramu banyak ilmu. Padahal kita tahu kan sumber ilmu itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu adalah masdarul ilm, adalah sumber ilmu. Dan tidak hanya sumber ilmu, tetapi al-mabda'ul ilm, permulaan ilmu itu dimulai dari Quran dulu. Antum mau mengilmui sebuah ilmu apa misalnya? Lah harus mulai dari Quran. Harus dimulai dari Quran. Nah, itu tuh kan tidak ngeh oleh banyak orang, tidak sadar oleh banyak para penghafal Al-Quran. Ya. Baik. Kita pindah ke program yang lain. Program kedua. Kalau program pertama menghafal Al-Quran saja. Program pertama menghafal Al-Quran saja. Program kedua, yuk kalau gitu misalnya menghafal Al-Quran plus dirosahnya, menghafal Al-Quran plus kuliahnya. Maka apa yang terjadi? Maka bagaimana menanggapinya Baitul Arqam ini? Teman-teman yang dimuliakan Allah, sekali lagi ya, bahwa kita mengacu, kita memandang proses belajar, proses menghafal itu dengan mengikuti kondisi di mana umat Islam hadir hari ini, ya ada hari ini. Maka begitu pun juga kalau kita melihat ketika kita proses menghafal yang itu ditambah dengan belajar ilmu, menghafal plus ada kuliahnya, maka yang ada yang terjadi biasanya adalah hafalan Qur'annya tidak akan jadi. Biasanya hafalan Qur'annya tidak akan jadi. Tidak akan bisa dia menghafal 30 juz dengan kualitas dan kedobitan yang sempurna. Biasanya tidak akan jadi. Kalau apa? Ya dia menghafal Quran, ya dia menghafal hadis, ya dia menghafal matan, ya dia menghafal ilmu-ilmu yang lain. Menghafal Quran, ya dia juga belajar ilmu Quran, ya dia juga belajar ilmu tafsir, ya dia juga dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu, ya dia juga belajar ilmu akidah, ya dia juga belajar tafsir.
Itu biasanya kondisi seperti ini itu akan menghasilkan santri-santri yang tidak akan jadi Qur'annya, menghafal Qur'annya. Hafalan Qur'annya tidak akan jadi. Ya. Ya sudahlah, sudah jadi rahasia umum. Sudah rahasia umum. Jadi kalau ada sebuah pondok, kalau ada sebuah program hafal Quran plus dirasa Islamiyah, kuliahnya misalnya ya, itu biasanya gini, kalau dia tidak fokus ke Quran, pasti dia fokus ke ilmunya, ke dirasa Islamiyah. Kalau dia fokus ke dirasa Islamiyah, pasti dia tidak akan fokus ke menghafal Quran. Pasti begitu, akan kita temukan orang-orang kayak gini. Ya, saya kan iseng-iseng nanya. Saya iseng-iseng nanya ke seorang alumni pesantren. Alumni pesantren. Ya, alumni di pesantren yang programnya begitu. Programnya dipadu antara menghafal Al-Quran dan dirasa Islamiyah. Maka dia katakan begini, saya tidak dan kurang mendapatkan ilmu selama saya mondok kemarin. Gak tahu apa yang sudah saya dapatkan. Begitu dia bilang. Gak tahu apa yang sudah saya dapatkan. Tetapi ketika saya tanya, lalu kalau begitu Al-Qur'annya gimana? Kalau Al-Qur'annya alhamdulillah sudah selesai 30 juz dan bisa diujikan walaupun 30 hari. Satu hari satu juz, satu hari satu juz dan 30 hari hatam Quran. Hafalan. Tapi konsekuensinya dia tadi itu bilang dia tidak maksimal di belajarnya. Makanya begitu kan yang terjadi. Kalau antara Quran, menghafal Quran dipadu dengan dirasa Islamiyah, maka yang terjadi itu dia akan khusyuk di satu bidang, akan konsentrasi di satu bidang, dan dia akan tidak akan konsentrasi di satu bidang. Gitu. Begitupun juga apalagi ini menghafal. Apalagi ini sama-sama menghafal hadis, menghafal Quran iya, menghafal hadis iya, menghafal mutun-mutun ilmu iya, menghafal mutun-mutun ilmu itu misalnya menghafal matan Jazariyah, menghafal matan Tuhfatul Atfal, menghafal matan Al-Urjuzah misalnya, menghafal matan apalagi itu, ya matan-matan ilmu yang lain. Itu sudah tambah-tambah lagi karena apalagi itu kan prosesnya sama yaitu dengan ditransfernya ilmu ke dalam atau dengan proses menghafal lah begitu, prosesnya sama. Ya, apa kita tidak merasa begitu, tidak merasa bahwa kondisi seperti ini itu memang lumrah dan menjadi umum di masyarakat yang anak-anaknya dipondokkan gitu. Ini saja. Tidak ada hafalan Al-Quran saja, nih tidak ada hafalan Quran ya, ataupun ada hafalan Quran tapi ya minimal gitu, tidak seperti di sini. Uniknya ya, saya menemukan dia sudah mondok gitu ya, lama 3 tahunan, kalau nggak salah sih 3 tahun, kalau nggak salah SMA ya, ketika SMA kan 3 tahun ya, tapi dia SMA-nya mondok. Ketika saya tes ya iseng-iseng saya tes. Coba antum kan sudah pondok, ya. Coba setoran ke saya. Setoran apa? Setorkan jangan hafalan Quran lah, karena kan antum bilang ya dia selama di pondoknya bukan di bidang Quran ya. Saya tanya, saya tes. Coba setorkan ke saya doa dalam sholat, doa zikir dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat, coba setorkan. Ternyata apa jawaban? Ternyata apa hasilnya? Itu ternyata doa dan zikir sholat saja masih banyak yang rancu. Apalagi parahnya itu ada doa-doa yang nggak hafal, doa-doa sholat loh. Padahal dia mondok, lah ngapain aja ketika mondok? Sholat saja nggak maksimal, menghafal apa tuh namanya, doa-doa zikir sholat aja nggak maksimal, apalagi ini menghafal Quran ya. Padahal
Padahal kan sempurnanya sholat itu adalah ketika kita sempurna dalam melafalkan zikir yang sudah di zikir dan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi, gitu ya. Ya. Kalau kita sudah sempurna bacaannya benar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta, sudah lancar. Kalau bacanya begini misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya misalnya ada yang salah ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta gitu. Kama ba'atta. Harusnya kan pendek-pendek. Tapi ada yang pendek kemudian dia panjangkan, ada yang panjang kemudian dipendekkan. Itu kemudian ada huruf-huruf yang salah. Lah itu gimana? Gimana itu sholatnya bisa diterima? Bukan diterima. Bagaimana sholatnya bisa sempurna? Lah bacaan sholatnya aja masih salah-salah. Ya. Baik. Sudah jam 10, saya akan masuki tema berikutnya, tetapi sebelum saya masuki, mungkin di antara antum ada yang mau ditanyakan? Ya, saya kira mau nanya. Ya duduk baru 1 jam aja udah lemah ya. Ya kita memang begitulah. Belum sahabat tuh seharian belajar dari pagi sampai sore baru pulang. Ya, masih ingat kisah Rasulullah menyampaikan ilmu tentang apa tuh? Pokoknya tentang akhir zaman gitu ya, tentang akhir zaman. Itu kan Rasul menyampaikannya seharian full, seharian dari pagi pada subuh sampai menjelang maghrib. Jadi kita ini jangankan belajar ilmunya, belajar duduk saja kita harus masih perlu belajar. Ya. Belajar duduk saja kita mesti belajar. Bagaimana cara belajar yang bagaimana cara belajar duduk yang dibenarkan ketika menuntut ilmu itu gimana? Nah, itu kan kita belum tahu, atau misalnya sudah tahu tapi tidak bisa diamalkan. Ya karena sudah terlanjur. Kita terlanjur. Fisik kita ini nyamannya ketika main game, maka otomatis ketika belajar kita nggak nyaman, fisik kita ini nggak nyaman. Karena apa? Karena fisik kita sudah terbiasa bernyaman-nyaman dengan game, bernyaman-nyaman dengan televisi. Ya kan nggak akan bisa sama lah, berpadu nggak bisa sama. Ya antara Quran dengan game yang nggak akan bisa sama, antara ilmu dengan game nggak akan bisa sama. Ditambah lagi fisik kita sudah tidak kuat. Fisik kita sudah tidak kuat itu apa misalnya? Ya gampang lelah, atau ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat kita nggak kuat duduk. Penyakit apa misalnya? Betul, kayak ambeien. Nah itu membuat cacat kita dalam berilmu. Padahal ilmu itu perlu keseriusan yang konsentrasi yang luar biasa. Ya, memperhatikan guru, memperhatikan ilmu, konsentrasi, diserap ilmunya. Nah itu kenapa ada seorang ulama, ada seorang murid gitu ya di zaman dulu itu biasa mereka mampu membacakan kembali melalui hafalan ilmu-ilmu yang sudah dibaca, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh gurunya. Plek sama. Apa yang sudah disampaikan oleh gurunya itu bisa disampaikan lagi oleh muridnya itu. Dari A sampai Z-nya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Apalagi salah. Itu karena mereka bisa konsentrasi. Ya, bisa konsentrasi dan fokus dalam belajar. Baik. Kalau begitu saya tambah lagi sedikit ya. Jadi mohon maaf. Saya tambah lagi sedikit tentang belajar, tentang menuntut ilmu.
Maka kalau ingin kita memahami bagaimana menindaklanjuti atau bagaimana cara kita memahami antara menghafal Al-Quran dulu atau menghafal Al-Quran ditambah dengan kegiatan yang lain, dengan belajar yang lain, maka kita harus memahami satu pembahasan besar yang bernama ilmu pendidikan Islam. Itu pembahasan besar sendiri, teman-teman. Ya sebenarnya begini, menghafal Al-Quran khusus juga bisa, menghafal Al-Quran khusus juga sebenarnya kadang bisa, kadang tidak. Ya, kadang bisa, kadang tidak. Atau menghafal Al-Quran plus dengan belajar ilmu yang lain juga, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, ini baru kita bisa pahami kalau kita memahami satu konsep utuh di dalam Islam, namanya konsep pendidikan. Konsep pendidikan Islam itu perlu kita pelajari secara utuh, sehingga kita akan bisa memahami keterpaduan antara menghafal dengan belajar, menghafal dengan menuntut ilmu. Baik. Namun sebelum kita rangkaian dari pendidikan Islam, maka salah satunya saya ingin memulai dari pembahasan tentang kondisi selama kita belajar, kondisi selama kita menuntut ilmu. Baik, coba kita evaluasi diri kita. Terutama saya juga. Ya, terutama saya sendiri. Kalau kita boleh jujur, teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita boleh jujur bertanya tentang belajar, saat kita dulu belajar, saat kita dulu mondok, saat dulu kita kuliah umpamanya, saat kita dulu ikut training ataupun saat kita dulu ikut kajian-kajian, saat kita dulu ikut taklim, atau saat dulu kita ikut mondok pesantren itu, maka pertanyaan besarnya adalah apa sebenarnya yang sudah kita hasilkan selama kita belajar, selama kita menuntut ilmu itu. Baik itu belajar, kuliah, daurah, training, ngaji, taklim, mondok, dan istilah-istilah yang lain, yang intinya adalah prosesnya sama, yaitu proses mendapatkan ilmu, proses menuntut ilmu. Maka jawaban yang paling mendasar adalah apa sebenarnya yang sudah kita hasilkan selama kita bertahun-tahun belajar itu. Atau pertanyaan yang lain adalah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari belajar itu? Maksud dari tujuan belajar itu apa sih sebenarnya? Apakah tujuan belajar itu hanya sekedar membuat orang pintar? Apakah tujuan belajar menuntut ilmu itu hanya membuat orang bisa tidak ketinggalan zaman? Atau belajar itu supaya orang bisa bersaing, mampu bersaing, ya, bisa menyaingi orang gitu? Apakah begitu? Ataukah tujuan belajar itu agar kita bisa mencukupi kehidupan kita, supaya kita tercukupi kehidupan kita, maka kita belajar, atau bagaimana? Atau kenapa kita belajar? Apakah cukup hanya sebatas, ataukah untuk bisa sampai kita menjalankan perintah-perintah agama? Ya, kita bisa menjalankan sholat, kita bisa menjalankan perintah agama berupa sholat, berupa saum, berupa zakat, berupa haji. Apakah hanya begitu tujuan kita belajar itu? Apakah tujuan belajar itu agar kita bisa menjadi dosen? Tujuan kita agar bisa menjadi ustadz? Tujuan kita agar bisa kita ngomong di depan orang? Apakah begitu?
Teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran, bukan Al-Quran ya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita coba telusuri tentang ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, Rasul itu ketika menyampaikan sebuah ilmu, Rasul kita membaginya kepada dua ilmu. Rasul kita membaginya dengan dua buah ilmu. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang al-ilmu ghairu nafi. Al-ilmu nafi dan al-ilmu ghairu nafi. Itu ilmu yang dibagi oleh Nabi kita. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat mana yang disampaikan oleh Nabi? Nabi mengatakan, dan ini menjadi doa kita kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Ini hadis sahih. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Satu itu. Jadi ilmu yang pertama yang disampaikan oleh Nabi adalah ilmu tentang ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-ilmu ghairu nafi', yaitu Nabi ketika berkata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah ini, kalau Nabi coba menggambarkan kepada kita bahwa hei manusia, wahai muslimin, ilmu itu ada sesuatu yang bermanfaat dan ilmu itu ada sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang pertama aku meminta agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua aku berlindung supaya aku tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini jangan-jangan khawatirnya, ya mohon maaf, khawatirnya selama kita belajar itu kita mendapatkan bahkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita mendapatkan ilmu yang kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Kok bisa ya? Gimana caranya kita belajar? Padahal dulu seingat kami misalnya, seingat saya tidak pernah belajar sihir, gitu kan? Karena yang kita tahu ilmu yang tidak manfaat itu ilmu sihir misalnya. Seingat saya dulu waktu belajar SD, SMP, SMA, kuliah misalnya, nggak pernah belajar yang lain kecuali belajar ilmu-ilmu yang secara umum bermanfaat. Nah gitu. Dari mana alasan ketidakbermanfaatannya itu? Bagaimana caranya kita menghindari ilmu yang tidak bermanfaat itu? Nah ini pelajaran besar. Ya, ini PR besar dan pelajaran besar untuk kita bisa memahami mana ilmu yang bermanfaat atau kenapa ilmu itu bisa tidak bermanfaat. Kenapa? Baik. Sebelum kita menemukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan itu maka mari kita mulai dari asal muasal kita sebagai manusia. Mari kita mulai dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok mulai dari situ? Iya. Satu, memang kita ini ya, manusia, memang kita ini makhluk. Makhluk itu apa sih? Sesuatu yang dulunya tidak ada, kok sekarang ada, itulah makhluk. Kalau Allah sebagai apa? Khaliq, yang tidak pernah mengalami kondisi seperti makhluk. Allah tidak diciptakan, ya, Allah tidak diciptakan, maka Allah itu akan terus ada, atau Allah itu tidak mengalami sesuatu yang tidak ada. Allah tidak mengalami sesuatu tidak ada, kecuali kita adapun kita manusia,
maka kita mengalami sesuatu yang itu kita tidak ada. Maka ketika Allah mengadakan manusia, atau Allah menciptakan manusia, atau Allah menurunkan manusia ke bumi ini, apa sih sebenarnya tujuannya? Itu yang pertama. Ya, yang pertama, kenapa kita harus mulai dari penciptaan manusia? Karena kita bermula dari ketidakberadaan. Karena kita mulai dari sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, kenapa kita mulai dari penciptaan manusia? Karena penciptaan manusia dengan ilmu itu keterkaitannya erat. Ya. Diciptakannya manusia dengan ilmu itu keterkaitan yang erat sekali. Baik, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian, telah mengeluarkan kalian dari perut butun, dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Artinya kalian dilahirkan melalui perut butun. Ya. Kalian dilahirkan melalui perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian dulu itu tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, lihat. La ta'lamuna syai'a itu kan berurusan dengan ilmu. Ya kan? Berurusan dengan ilmu. La ta'lamun itu seakar kata dengan ilm. Ta'lamun asal katanya adalah ilmu. Alima ya'lamu ta'lamun. Kalian itu dulu tidak punya ilmu sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Ya. Allah mengatakan berikutnya, Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah jadikan ini telinga, lalu Allah jadikan basor, penglihatan, dan Allah jadikan hati. Allah jadikan hati la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa kaitannya la ta'lamuna syai'a dengan as-sam'a, al-basar, al-afidah? Apa kaitannya? Apa sih pembahasan tentang ayat ini? Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengatakan manusia semuanya diciptakan, ketika mulai diciptakan itu tidak tahu apa-apa. Maka Allah jadikan untuk manusia itu telinga. Ya, Allah jadikan itu mata, Allah jadikan itu hati. Agar kalian bisa tahu. Agar kalian yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Maka aku ciptakan ini, aku ciptakan ini, aku ciptakan ini. Lihat kan? Erat kaitannya dengan ilmu kan? Iya, la ta'lamun. Maka ketika aku ciptakan kalian telinga, aku ciptakan kalian mata, aku ciptakan kalian hati, itu aku bertujuan agar kalian itu berilmu. Agar kalian itu berilmu. Ya. Jadi setelah kalian itu diturunkan, setelah kalian itu diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia, segera gunakan itu alat yang sudah Allah ciptakan, yaitu telinga, mata, dan hati itu untuk kalian segera berilmu. Jadi kan setelah proses penciptaan, lalu berikutnya Allah berikan alat untuk ilmu, yaitu telinga, mata, dan hati. Itu sudah menjadi bukti bahwa keterkaitannya begitu erat antara penciptaan kita manusia dengan berilmu. Baik, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, wa ja'ala lakumus sam'a,
wal basara wal afidah. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ja'ala lakumul udhun? Telinga. Telinga itu bahasa Arabnya kan udhun, ini telinga. Wa ja'ala lakumul ain. Mata ini kan, mata itu artinya adalah bahasa Arabnya adalah ainun. Ya. Dan hati pun juga Allah katakan dalam ayat yang lain dengan kata qalb. Kenapa Allah tidak mengatakan wa ja'ala lakumul qalb? Qalbun, hati. Oke. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmu itu, bisa mendapatkan ilmu ya, yang tadinya kalian tidak tahu itu, supaya kalian mendapatkan ilmu, tidak cukup punya telinga. Tidak cukup punya telinga, karena orang itu banyak punya telinga tapi tidak digunakan. Tidak digunakan apanya? Iya, pendengarannya. Ada orang lagi ceramah, ada orang lagi menyampaikan ilmu, tidak mendengarkan, itu artinya dia tidak menggunakan. Iya. Punya si telinga, tetapi tidak berfungsi telinganya, tidak berfungsi. Wa ja'ala lakumul ain. Kenapa Allah tidak menggunakan wa ja'ala lakumul ain? Aku telah menjadikan untuk kalian mata. Padahal melihat itu dengan telinga apa dengan mata? Dengan mata. Kita bisa melihat itu dengan mata. Kenapa Allah tidak cukup mengatakan wa ja'ala lakumul ain? Aku telah menjadikan untuk kalian mata. Kenapa Allah mengatakan wa ja'ala lakumul al-basar? Sam'a wal basar. Nah itu. Menuntut ilmu itu tidak cukup ataupun tidak sekedar punya mata. Hari ini kan sudah kita lihat ada orang yang sudah tidak punya mata, matanya udah hilang nih, atau bahkan matanya sudah diperban. Maka otomatis orang yang sudah tidak punya mata, sudah diperban, otomatis sulit untuk bisa mendapatkan kesempurnaan ilmu. Ya karena secara ini ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa saja dengan berbagai dengan kemukjizatan Allah atau dengan kemahakuasaan Allah, Allah bisa memampukan orang itu memiliki ilmu dahsyat melebihi mereka yang sempurna telinga, sempurna mata. Bisa saja. Tetapi pada dasarnya manusia itu bisa mendapatkan ilmu kalau punya telinga, punya mata. Baik. Orang yang punya mata saja itu belum tentu bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena matanya tidak digunakan untuk melihat ilmu. Matanya digunakan untuk melihat game. Nah, balik lagi ke game. Matanya digunakan untuk melihat aurat akhwat, auratnya cewek. Matanya digunakan untuk melihat yang berbau-bau tabdzir dan lagun walahun. Matanya digunakan untuk melihat sesuatu yang mubadzir, untuk sesuatu yang sia-sia, ya, lagun walahun, sesuatu yang sia-sia. Maka orang itu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Tidak digunakan untuk melihat ilmu. Dan yang ketiga, wal afidah, Allah gunakan hati. Untuk apa? Untuk kalian mendapatkan ilmu. Nah, maka ilmu itu bisa didapatkan kalau ketiga-tiganya berfungsi, teman-teman. Ilmu itu akan bisa didapatkan kalau ketiga-tiganya berfungsi. Fungsikan telinga, fungsikan mata, dan fungsikan hati. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk apa? Merasakan, memahami. Jadi ilmu itu harus bisa masuk sampai ke hati. Harus bisa sampai ke sini. Yang merasakan ilmu itu bukan hanya telinga, yang merasakan ilmu itu bukan mata, tetapi hati pun juga harus bisa sampai merasakan ilmu. Nah, inilah salah satu sebab. Ini salah satu sebab kenapa kita dulu sudah sering kemana-mana belajar, ya, bahkan sampai ke luar negeri bahkan umpamanya, tapi kok begini-begini saja, gitu ya. Ya karena itu, karena ketika belajar tiga-tiganya tidak berfungsi atau salah satu di antara tiga ini tidak difungsikan. Duduk sih di majelis ilmu, di kuliah, duduk sih di perkuliahan, duduk sih di tempat-tempat majelis ilmu, tapi
satu di antara tiga ini tidak difungsikan. Dan yang paling sering ketika duduk di majelis ilmu, yang sering tidak difungsikan tuh hati. Ya, kalau mata sih melihat ustadznya, telinga mendengarkan gurunya ilmu, tetapi hatinya kemana, melanglang buana kemana. Ya, wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Tadinya kami ingin sampai ke jam 11, tapi saya juga melihat kondisi antum kayaknya masih kurang siap. Ya, kayak kalau saya sih insya Allah masih siap ya, sampai zuhur insya Allah. Saya sudah biasa sebenarnya. Ya, ngajar dari jam 8 sampai jam 11 itu sudah biasa. Tapi biasanya yang lebih parah, yang lebih capek itu yang mendengarkan biasanya. Ya. Ya seperti tasmi lah, seperti tasmi. Antum sih kalau setoran 1 juz ya, antum setoran 1 juz biasa aja kan. Tapi saya yang mendengarkan. Ya lumayan tuh 1 juz tuh. Apalagi kalau 3 juz, apalagi kalau 5 juz. Nah, makanya ya kita sama-sama belum siap ya. Ketika kita dihadirkan dihadapkan dengan belajar ya. Baik, ini bukan semata-mata menyampaikan kepada antum agar bisa dipahami, tetapi ini pun juga adalah dalam rangka menguatkan diri saya sendiri agar saya lebih semangat lagi belajar, agar saya lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, agar saya lebih serius lagi dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu. Maka kita sama-sama belajar sekali lagi, dan insya Allah saya juga selalu membuka peluang di antara antum. Kalau antum misalnya ada yang ingin diskusi, karena boleh jadi nih apa-apa yang selalu dan sering saya sampaikan mungkin masih teramat asing di dalam pandangan antum, atau ada sesuatu yang antum tidak setuju. Nah, maka silakan datang ke saya, misalnya apa yang tidak setujunya, apa yang asing bagi antum, apa yang antum belum pahami dengan konsep-konsep dasar yang dipelajari di Mahat ini. Ya, jadi intinya teman-teman yang dimuliakan Allah, intinya dulu ya, biar kita tahu tujuannya, bahwa sebagaimana yang ada di brosur ya, yang ada mungkin kalau antum yang sudah pernah baca, bahwa Baitul Arqam ini dihadirkan itu ataupun didirikan bukan hanya semata-mata melahirkan para penghafal Quran, bukan hanya semata-mata itu, tetapi kami ingin memperbaiki generasi ke depan. Kami ingin menghadirkan generasi terbaik. Kami ingin menghadirkan peradaban masyarakat yang besar, yang itu dibekali dengan iman dan Quran. Nah, Qurannya nggak ada, berbekal iman dan Quran. Sebagaimana ini yang dulu pernah dititipkan oleh Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, begitu. Sahabat sering mengatakan, nahnu fityatun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu ketika masih muda seperti antum ini, kami dulu diajari oleh Rasul. Maksudnya sebelum dewasa ya, sebelum balik, kami diajari oleh Rasul itu iman dulu. Nata'allamal iman, kami diajari iman qabla an nata'allamal Quran, baru Quran. Nah, maka berarti proses pertama dan yang dikhususkan dan yang diseriuskan pertama kali oleh Rasulullah untuk menanam generasi terbaik itu, khairul qurun, itu adalah ini. Proses yang pertama adalah keseriusan iman dan Quran. Ya, jadilah mereka menjadi generasi terbaik yang tidak akan pernah kita bisa temukan di generasi manapun. Wallahu ta'ala shawab. Kalau begitu kita tutup saja. Sekali lagi, nanti kalau misalnya ada yang mau diskusi silakan langsung saja datang ke saya. Dan kita tutup dengan hamdalah dan kebetulan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, untuk